Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mengerjakan tryout soal analogi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soalnya. Oke, soal yang pertama ya teman-teman ya. Ini ada hubungan antara Indonesia, Vietnam, titik-titik apa. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat ya. Jadi hubungan antara Indonesia dengan Vietnam adalah bahwa keduanya sama-sama negara di kawasan yang sama ya, yaitu Asia Tenggara. Jika kita mencari pasangan negara yang memiliki hubungan kawasan yang serupa, misalkan sama-sama di Eropa, maka jawabannya harus berupa dua negara yang berada di kawasan Eropa yang sama ya. Nah, mari kita analisis opsi yang diberikan. Opsi yang pertama yaitu Italia dan Spanyol. Nah, Italia dan Spanyol ini keduanya sama-sama berada di Eropa bagian selatan ya, Eropa Selatan. Kemudian untuk opsi B ini Portugal dan Belanda. Portugal dan Belanda ini berbeda kawasan ya. Untuk yang Portugal ini berada di Eropa Selatan. Kemudian Belanda ini berada di Eropa Barat. Jadi beda ya. Kemudian opsi C, Perancis dan Inggris. Ini berada, dua negara ini sama-sama berada di Eropa Barat. Oke, ini sama-sama di selatan. Kemudian Inggris dan London. Nah, ini London ibu kota Inggris ya, jadi ini bukan dua negara. Kemudian opsi E, Inggris dan Belanda. Inggris dan Belanda ini sama-sama di kawasan Eropa Barat. Nah, karena Indonesia dan Vietnam ini berada di Asia Tenggara ya, ini hampir sama ya, sama-sama di belahan selatan. Jadi opsinya adalah A. Jawaban yang benar adalah A. Soal berikutnya, Indonesia dengan Jakarta. Hubungan antara Indonesia dan Jakarta menunjukkan bahwa Jakarta adalah ibu kota dari Indonesia ya. Ibu kota. Nah, sekarang kita lihat dari opsi-opsi yang tersedia. Belanda dengan Perancis. Belanda dan Perancis, Perancis bukanlah ibu kota Belanda ya. Jadi salah. Kemudian London ibu kota Inggris. Ini benar. Singapura ibu kota Malaysia. Ini juga salah. Vietnam ibu kota Thailand. Ini juga salah. Kemudian Belgia ibu kota Spanyol. Ini juga salah. Jadi jawaban yang benar adalah B. London adalah ibu kota Inggris. Soal nomor 3. Siang, malam. Nah, siang dan malam memiliki hubungan ya. Hubungannya adalah lawan kata. Lawan kata. Nah, di sini kita akan analisis jawabannya ya. Jauh, dekat. Jauh adalah lawan kata dekat. Berarti ini benar. Pijat, kemudian usap, ini bukan lawan kata ya. Keras, batu, ini juga bukan lawan kata. Pagi, subuh, ini juga bukan lawan kata. Putih, keruh, itu juga bukan lawan kata. Putih adalah lawan katanya hitam. Jadi jawaban yang benar adalah A. Jauh, dekat. Soal nomor 4. Kayu, lemari. Kayu dan lemari ini memiliki hubungan ya. Jadi hubungannya adalah bahan baku dan hasil produksinya. Jadi kayu ini bahan baku.
Lemari adalah hasil atau produk. Sekarang kita lihat teman-teman opsi yang tersedia. Sapi dengan sawah. Ini sapi bukan hasil dari sawah ya, jadi salah. Kayu dan bakar, ini juga salah karena bukan hubungan antara bahan baku dan produk. Kelapa dengan santan. Nah, ini benar, karena kelapa, santan ya, santan ini dibuat dari kelapa. Jadi bahan baku kelapa, hasilnya santan. Gula aren, ini salah ya. Jadi karena gula bukan dihasilkan dari aren. Kemudian daging sapi, ini juga salah. Karena sapi bukanlah hasil dari daging, melainkan sebaliknya. Oke, kemudian soal yang kelima. Sepatu kaki. Sepatu dan kaki memiliki hubungan, yaitu sepatu dikenakan di kaki. Jadi sepatu dikenakan di kaki. Nah, sekarang kita lihat hubungan yang serupa. Kacamata lensa. Ini lensa adalah bagian dari kacamata, bukan tempat pemakaiannya, jadi salah. Kemudian kalung leher. Kalung dikenakan di leher. Nah, ini memiliki hubungan yang sama ya tadi ya, dengan sepatu dikenakan di kaki. Kemudian kita lihat kepala sekretaris. Ini salah ya. Karena ini tidak ada hubungannya ya antara kepala dengan sekretaris ya, tidak dikenakan ya. Nyawa tubuh ini juga tidak memiliki hubungan. Meja dan ruang. Meja diletakkan di ruang, bukan dipakai. Jadi salah. Jawaban yang benar adalah kalung dipakai di leher. Soal nomor 6. Buku ... sama dengan gawang ... Nah, kita lihat teman-teman. Hubungannya seperti apa antara buku dan gawang. Buku adalah bagian dari perpustakaan. Jadi buku ini bagian dari perpustakaan ya. Kemudian karena perpustakaan adalah tempat menyimpan buku. Kemudian gawang. Gawang bagian dari lapangan sepak bola. Karena gawang adalah tempat mencetak gol dalam permainan sepak bola. Jadi hubungan antara buku dan gawang adalah keduanya merupakan bagian dari suatu tempat yang lebih besar. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 7. Vonis. Kemudian ... sama dengan ... pertandingan. Mari kita analisis ya hubungan antara vonis ... dan ... pertandingan. Vonis adalah keputusan akhir. Keputusan akhir. Sementara dalam suatu peradilan ya, dalam suatu peradilan. Kemudian hasil adalah keputusan akhir dalam pertandingannya. Oke, sekarang kita analisis opsi-opsinya. Untuk
tuntutan juara. Ini salah ya, karena tuntutan adalah permintaan dalam peradilan, bukan keputusan akhirnya. Juara bukan juga satu-satunya hasil pertandingan. Jadi ada juara, ada juga yang kalah. Jadi ini salah, teman-teman. Peradilan hasil. Nah, ini benar, teman-teman. Jadi ini vonis, kemudian peradilan ya. Kemudian ini hasil. Seperti itu. Karena vonis adalah keputusan dalam peradilan, sedangkan hasil adalah keputusan dalam pertandingan. Pengacara wasit. Ini salah, karena pengacara bukan hasil dari vonis, dan wasit bukan hasil dari pertandingan. Penjara, piala. Ini juga salah, karena penjara adalah akibat dari vonis tertentu, tetapi tidak selalu. Piala juga bukan satu-satunya hasil pertandingan. Hakim, supporter. Ini salah, karena hakim bukan hasil dari vonis, dan supporter bukan hasil dari pertandingan. Soal berikutnya, soal nomor 8. Bunyi titik-titik alarm sama dengan titik-titik api. Mari kita bandingkan ya. Bunyi alarm. Bunyi alarm ini biasanya digunakan untuk memberi peringatan terhadap suatu bahaya. Ini peringatan suatu bahaya. Nah, seperti kebakaran, gempa, pencurian, dan lain sebagainya. Jadi, hubungan yang logis adalah bunyi alarm, titik-titik peringatan. Jadi, di sini peringatan, teman-teman. Nah, kemudian di sini, ini api diisi apa ini? Api biasanya dipadamkan untuk menghindari bahaya atau kerusakan lebih lanjut. Jadi api ini dipadamkan. Untuk menghindari bahaya ya. Bahaya. Oke. Maka bunyi ini alarm, teman-teman. Bunyi alarm ini peringatan. Kemudian padam api. Jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 9. Agama ateis. Agama ateis. Hubungan antara agama dan ateis adalah keberadaan dan ketiadaan. Nah, sekarang sandal sakit kaki. Ini salah ya, karena sandal adalah benda, sedangkan sakit kaki adalah kondisi. Kemudian tali jatuh. Ini salah karena tali mencegah jatuh, tetapi ini bukan hubungan keberadaan dan ketiadaan. Menikah bujang. Nah, ini benar karena menikah berarti memiliki pasangan, sedangkan bujang ini tidak memiliki pasangan. Antena sinyal. Ini salah karena antena menerima sinyal bukan berlawanan dengan sinyal. Buku bodoh. Ini salah karena buku memberikan ilmu, tetapi tidak otomatis menghilangkan kebodohan. Soal yang ke-10, kopi cangkir. Nah, ini kita cari hubungannya ya. Hubungan antara kopi dan cangkir adalah bahwa cangkir ini wadah atau tempat untuk menyajikan
kopi. Wadah untuk menyajikan. Jadi kata kuncinya menyajikan kopi. Kita lihat poci teh. Apakah poci untuk menyajikan? Nah, ini salah ya. Karena poci adalah tempat untuk menyeduh teh, bukan untuk wadah, bukan untuk menyajikan. Kemudian sup mangkuk. Nah, mangkok adalah wadah untuk menyajikan sup. Sama seperti cangkir untuk menyajikan kopi. Jadi jawabannya B. Nah, ini yang C, air botol. Ini kurang tepat ya, karena botol lebih berfungsi untuk menyimpan daripada menyajikan. Kemudian nasi sendok. Ini salah karena sendok adalah alat makan, bukan wadah untuk menyajikan. Susu kaleng. Ini salah karena kaleng lebih berfungsi untuk menyimpan susu, bukan menyajikannya. Jadi jawaban yang benar adalah B. Soal yang ke-11, dokter, pasien, guru, titik-titik. Nah, kita cari hubungannya teman-teman. Hubungan antara dokter dengan pasien adalah dokter memberikan pelayanan ya kepada pasien. Memberikan pelayanan. Nah, guru ini memberikan pelayanan juga kepada siapa? Murid. Jadi jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 12. Pedas, cabai. Nah, pedas dan cabai, ini hubungan antara pedas dan cabai adalah cabai menyebabkan rasa pedas. Jadi cabai ini menyebabkan rasa pedas. Nah, titik-titik menyebabkan rasa manis. Berarti yang bikin manis ini bisa tebu, bisa gula, mungkin bisa kurma atau benda-benda atau zat yang memiliki kandungan rasa manis. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dari gula, kopi, garam, cuka, jahe, ini yang mengandung rasa manis hanya gula ya. Jadi jawaban yang benar adalah A. Soal nomor 13. Ikan, air. Ikan hidup di air. Burung hidup di apa? A. Tanah, B. Langit, C. Udara, D. Pohon, E. Laut. Nah, jawaban yang benar adalah C ya. Udara. Kemudian soal nomor 14. Pena, tinta. Pena untuk bisa dipakai ini ada bahan bakunya ya. Ada bahan untuk menghasilkan tulisan, dia menggunakan tinta. Nah, mobil untuk bisa bergerak ini menggunakan bensin. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 15. Pisau tajam. Pisau memiliki hubungan tajam. Bahwa ketajaman adalah sifat utama pisau. Nah, sekarang kita lihat kaca. Kaca sifat utamanya adalah apa? Sifat utamanya adalah transparan, teman-teman. Soal 16. Mekanik mobil. Mekanik ini memperbaiki mobil, dokter berarti memperbaiki siapa? A. Perawat, B. Rumah sakit, C. Obat, D. Pasien, E. Resep. Jawaban yang benar adalah pasien, teman-teman. Jadi dokter ini objeknya adalah pasien. Yang dirawat adalah pasien.
Mekanik yang dirawat adalah mobil. Soal nomor 17. Api panas. Es apa? Api ini rasanya panas. Es rasanya apa? Rasanya dingin. Jadi jawabannya adalah C. Soal 18. Bodoh, idiot. Nah, bodoh ini orang yang tidak pandai ya. Kemudian idiot, orang yang jauh lebih bodoh. Jadi idiot ini orang yang jauh lebih bodoh. Ada tingkatannya ya. Mungkin di sini sangat pintar, bodoh, sangat bodoh. Nah, sangat bodoh ini bisa disebut idiot. Ini bodoh, ini pintar. Sangat pintar biasanya jenius. Ini pintar sama pandai juga sama aja ya teman-teman ya. Nah, kita lihat untuk pintar, pandai, ini setara ya teman-teman ya. Jadi tidak ada hubungan tingkatan. Pandai, jenius, nah ini ada hubungan tingkatan. Jenius ini orang yang lebih pandai, seperti itu. Nah, kemudian dungu, cerdas, ini hubungan kebalikan teman-teman. Bukan hubungan tingkatan. Rajin, pintar, ini juga bukan hubungan tingkatan. Jenius, cerdas, ini kebalik teman-teman. Harusnya yang di sebelah kanan ini yang jauh lebih, posisinya yang lebih tinggi, yang lebih kanan, yang bagian kanan. Jadi jawaban yang benar adalah B. Soal 19. Gading, gajah. Gading ini benda yang paling diburu ya. Jadi gading gajah ini barang yang paling diburu. Jadi karena gading ini memiliki nilai ekonomis ya. Dijual mahal. Nah, sekarang kita lihat macan taring. Taring macan ini jarang dijual belikan ya, nilai ekonomisnya kurang. Gigi singa, ini juga enggak. Biasanya macan, singa ini dimanfaatkan kulitnya. Kemudian kuping kelinci, ini juga kuping kelinci enggak punya nilai ekonomis ya. Nah, kemudian ada kulit ular. Nah, kulit ular ini memiliki nilai ekonomis ya. Jadi sama dengan gading tadi, ini banyak diburu. Buktinya kulit ular ini sering digunakan untuk bahan membuat tas, bahan untuk membuat dompet, dan lain sebagainya. Hidung bekantan ini juga tidak ada hubungannya. Jadi jawaban yang benar adalah D. Kulit ular. Soal nomor 20. Air titik-titik sama dengan titik-titik hampa. Nah, kita lihat dulu hubungan antara air, teman-teman. Air. Nah, air ini kalau tidak ada air ini menjadi kering ya. Kemudian hampa ini kondisi tidak ada udara. Ini air kering, ini tidak ada air. Tidak ada air. Jadi kondisinya
Ini ada, ini tidak ada. Kalau ada air, ya ini air, kemudian kalau tidak ada ya kering. Udara di sini ya, udara. Ini kalau ada, kalau tidak ada, ini nampaknya hampa. Jadi jawaban yang mendekati adalah ini, kering. B, kering udara. Soal nomor 21, pikiran otak. Pikiran otak. Pikiran otak. Pikiran dihasilkan oleh otak. Jadi pikiran ini dihasilkan oleh otak. Nah, kita lihat buku dihasilkan oleh printer. Ini salah ya. Kata-kata dihasilkan dari lisan. Ini ada benarnya tetapi kurang tepat, teman-teman. Kemudian komputer dihasilkan dari ketikan, ini salah. Awan dihasilkan dari langit. Awan dihasilkan dari langit. Ini juga salah ya. Kemudian tetesan vakum. Ini salah. Nah, ini yang mendekati adalah kata-kata dihasilkan dari lisan. Jadi jawabannya B. Kemudian soal nomor 22, resonansi bunyi. Resonansi adalah fenomena di mana suatu benda bergetar akibat gelombang bunyi. Seperti refleksi adalah fenomena pantulan gelombang cahaya. Jadi di sini resonansi adalah pantulan dari bunyi. Refleksi adalah pantulan dari cahaya. Jawaban yang benar adalah A. Kalau evaporasi, ini bukan pantulan dari air ya, jadi salah. Friksi, pantulan dari gerakan, ini juga salah. Konduksi, pantulan dari listrik, bukan. Difusi, pantulan dari zat, juga bukan. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 23, jendela titik-titik sama dengan titik-titik. Nah, kita melihat dulu jendela, teman-teman. Jendela adalah bagian dari rumah. Nah, kita lihat jendela, bagian dari rumah. Titik. Ini bagian dari apa? Bagian dari garis. Nah, ini rumah. Ini garis. Jadi jawaban yang benar adalah C. Soal nomor 24, hambar. Hambar ini tidak ada rasa ya. Lemas ini tidak ada tenaga. Hambar adalah tidak ada rasa. Tidak ada rasa di sini tulis. Lemas tidak ada. Nah, sekarang kita lihat jawaban yang mirip seperti apa, teman-teman. Nah, ini. Rasa dan tenaga. Seperti itu. Berarti ini tidak ada rasa itu hambar, kalau ada rasa berarti ini rasa. Lemas ini tidak ada tenaga, kebalikannya adalah tenaga. Seperti itu. Jadi jawaban yang benar adalah
E. Soal nomor 25. Kupu-kupu kepompong sama dengan katak. Titik-titik. Nah, kupu-kupu hubungan dengan kepompong adalah kupu-kupu berasal dari kepompong. Kemudian katak ini berasal dari apa? Dari berudu. Seperti itu. Nah, ini berudu. Nah, oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk rajin belajar ya, karena soal-soal analogi kata ini sangat berpengaruh kesuksesannya dari sejauh mana teman-teman berlatih belajar. Semakin teman-teman banyak berlatih untuk belajar, maka teman-teman akan mendapatkan perbendaharaan kata yang semakin banyak. Oke, sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.